Tapi adik-adiknya harus bilang kayak gini ya. Sungguh amat baik. Oke, yuk sekarang Kak Freddy sapa ya. Apa kabarnya adik-adik? Sungguh amat baik. Yeay. Nah, minggu ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita di rumah kita masing-masing. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita harus mempersiapkan diri. Apa aja sih yang harus dipersiapkan, Kakak Nur? Pastinya Kak Fede, bajunya yang rapi. Nah, adik-adik coba cek ya, pakaiannya udah rapi atau belum? Rapi Kak. Kita udah wangi, udah mandi. Siapkan Alkitabnya Kak. Oh iya, Alkitab harus ya, wajib ada di depan adik-adik. Karena itu adalah senjata kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yeay, dan nggak tidur-tiduran Kak pas ibadah. Oh iya, berarti sikapnya harus duduk tenang ya adik-adik. Nggak boleh mondar-mandir sana sini, lari-lari sana sini. Oke. Nah adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau angkat pujian kita dari Terbit Matahari. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepada Bapa karena di pagi hari yang indah ini Engkau sudah membangunkan kami dari tempat tidur kami masing-masing Bapa. Terima kasih juga Bapa atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami juga akan lanjutkan ibadah kami. Biar Tuhan yang pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah
adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat kita. Di minggu yang lalu, Kak Peti dan Kak Andes sudah membantu adik-adik mengucapkan hukum Taurat yang ke-1 dan yang kedua. Minggu ini, Kak Freddy dan Kak Udur akan membantu adik-adik untuk mengucapkan hukum Taurat yang ketiga dan yang keempat. Kak Udur, apa sih bunyi dari hukum Taurat yang ketiga? Hukum Taurat yang ketiga adik-adik yaitu adalah jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan ya. Nah adik-adik, sekarang adik-adik coba ulangi yang Kak Udur bilang ya. 1, 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Oke, hukum Taurat yang keempat adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yuk kita ulang bareng-bareng. 1, 2, 3. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah adik-adik, sekarang kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi ya. Yuk adik-adik boleh bangkit berdiri, kita mau menyanyikan Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Hey. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya, kita pakai gerakan. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah adik-adik, kita mau melakukan iman rasuli. Adik-adik posisinya masih tetap berdiri ya. Kita ikrarkan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
lagu lagi, Yesus Pokok. Adik-adik masih bangkit berdiri ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Shalom adik-adik, selamat pagi. Puji syukur kepada Tuhan, dimana pada pagi hari yang indah ini kita boleh kembali datang ibadah sekolah minggu secara online. Tadi kita sudah bersuka cita memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Baik adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Bapa di mana pada pagi hari ini kami boleh datang kembali beribadah sekolah minggu secara online. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau duduk diam dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan mengaplikasikan firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita mau buka Alkitab kita. Sudah disiapkan ya kitabnya? Kita mau buka Alkitabnya dari kitab Nehemia 8 ayat 1 sampai 12. Nehemia 8 ayat 1 sampai 12, demikianlah firman Tuhan. Pembacaan kitab hukum Hari Raya Pondok Daun. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel.
Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maesya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Miksael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin amin. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maesya, Kelita, Azaria, Yozabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian pada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, "Tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati." Tema firman Tuhan pagi ini adalah Bapak Ezra membacakan firman Allah dari kitab Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 12 yang sudah kita baca tadi. Adik-adik, menceritakan bahwa banyak orang datang bersama-sama untuk menemui Bapak Ezra di depan pintu gerbang air. Apa yang mereka inginkan ya adik-adik? Mereka menginginkan Bapak Ezra membacakan kitab suci untuk mereka, karena mereka tidak memiliki kitab suci atau mereka tidak mempunyai Alkitab adik-adik. Ketika Bapak Ezra membuka kitab suci, semua orang bangkit berdiri. Lalu Bapak Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan kata amin amin sambil mengangkat tangan mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah adik-adik. Adik-adik, Bapak Ezra membacakan kitab suci untuk orang banyak tersebut dari pagi hingga tengah hari adik-adik. Ketika sore hari, orang-orang banyak tersebut pulang ke rumah mereka masing-masing dan mereka melakukan aktivitas mereka kembali. Ada yang memasak untuk makanan malam mereka, ada pula yang beristirahat. Dan keesokan harinya mereka datang kembali adik-adik untuk menemui Bapak Ezra. Mereka rindu sekali untuk mendengarkan firman Allah yang dibacakan oleh Bapak Ezra. Tetapi
mereka saat itu membawa sesuatu adik-adik. Mereka membawa dahan dan ranting pohon-pohonan adik-adik. Mereka mau apa ya adik-adik? Bawa dahan dan ranting pohon-pohonan. Mereka mau membangun pondok kecil untuk tempat mereka mendengarkan firman Allah yang dibacakan oleh Bapak Ezra adik-adik. Adik-adik, Bapak Ezra membacakan firman Allah, membacakan kitab suci untuk orang banyak tersebut tidak hanya 1 atau 2 hari saja, melainkan selama 7 hari lamanya. Nah adik-adik, kita kan di rumah masing-masing mempunyai yang namanya Alkitab. Baiklah, Alkitab yang kita punya ini haruslah kita baca adik-adik. Jangan Alkitabnya dibaca ketika adik-adik mau beribadah sekolah minggu ya, baru adik-adik mau membaca Alkitabnya, itu tidak baik ya. Nah mulailah dari sekarang kita membiasakan diri kita membaca Alkitab kita setiap hari, karena dengan kita membaca Alkitab, dengan kita membaca firman Allah, kita akan memperoleh kehidupan adik-adik, kita akan memperoleh kekuatan, dan kita akan memperoleh sukacita di dalam kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk membuka satu ayat dari Matius 4 ayat 4. Matius ada di Perjanjian Baru ya. Matius 4 ayat 4, demikianlah firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Baiklah adik-adik, kiranya adik-adik semakin cinta, semakin menyukai untuk membaca Alkitab setiap harinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Bapa, di mana pada pagi hari ini kami sudah memuji nama Tuhan dan kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajarlah kami selalu untuk kami dapat setia dan tekun membaca firman-Mu, supaya kami tahu apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami dan apa yang Tuhan tidak sukai di dalam kami menjalani hidup kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk seluruh adik-adik sekolah minggu GKI Jemaat Putra Pondok Pucung beserta keluarga. Tuhan Yesus boleh berkati pertumbuhan jasmani dan rohani adik-adik ya Bapa. Tuhan Yesus juga boleh berkati pendidikan adik-adik, dan juga Tuhan Yesus boleh berkati pekerjaan kedua orang tua adik-adik kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.